Halo anak-anak, salam jumpa kembali dengan Ibu Andre Hasni. Kita akan belajar mengenai materi yang baru, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia bagian pertama. Materi ini anak-anak masih ada kaitannya dengan materi bab 2, yaitu interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Pada materi ini, setelah kalian belajar, diharapkan kalian bisa menelaah mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Marilah kita lanjut pelajaran hari ini. Apa sih sebenarnya pluralitas itu? Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Selain pluralitas, ada juga istilah lainnya adalah multikultural. Coba anak-anak pahami sendiri, masyarakat multikultural itu masyarakat yang seperti apa? Silakan kalian baca pada tayangan berikut. Ketika kalian sudah selesai membaca, mari. Apa saja yang menyangkut pluralitas masyarakat Indonesia? Kita akan belajar mengenai pluralitas masyarakat Indonesia itu ada perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, dan peran dan fungsi keragaman budaya. Baiklah, kita akan menyimak satu persatu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah perbedaan agama. Silakan anak-anak dilihat gambar atau tayangan berikut ini. Dari tayangan ini tentu kalian bisa mengerti bahwa ada 6 agama di Indonesia yang tentu antar umat beragama yang berbeda ini sangat mudah sekali menimbulkan perpecahan. Bagaimana untuk menghindari perpecahan? Kata kuncinya adalah adanya toleransi. Karena berbagai macam agama ini adalah bagian dari pluralitas masyarakat Indonesia. Berikutnya anak-anak adalah tentang perbedaan budaya. Nah, apa sih kebudayaan atau budaya itu? Yuk kamu baca tentang apa yang diungkapkan oleh Bapak Kuncoro Ningrat yang ditulis pada tahun 1996. Mari kami perhatikan bersama-sama. Ada kebudayaan, ada kultur. Oke, kalian sudah jelas? Kita lanjut ya. Nah, ini lebih lanjut tentang pengertian kebudayaan dari berbagai ahli. Yang pertama dari Bapak Kuncoro Ningrat. Budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Bagaimana dengan Bapak Taylor? Menurut beliau, budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, sanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Nah, Bapak Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Jadi kalau kita melihat semua berkaitan dengan masyarakat,
berkaitan dengan kita sebagai manusia. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita melihat hasil-hasil budaya? Sebelum memahami hasil-hasil budaya, kita harus memahami apa saja wujud kebudayaan. Mari kita kupas satu persatu. Menurut Bapak Bunigman ada 3 wujud budaya. Yang pertama di sini adalah gagasan, atau kata lainnya adalah wujud ideal. Wujud ideal dari gagasan itu sebenarnya adalah kebudayaan yang bentuknya itu kumpulan ide, kumpulan gagasan, nilai, norma, peraturan, dan berbagai hal lainnya yang intinya di sini anak-anak yaitu sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba, bahkan juga tidak dapat disentuh. Nah, di mana sebenarnya ide atau gagasan itu? Nah, ide atau gagasan itu berada dalam pemikiran manusia, lalu diwujudkan dalam karya-karya tulisnya. Kalian bisa membaca berbagai buku mata pelajaran, buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, novel, karya-karya tulis yang lainnya itu adalah bagian dari gagasan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas itu adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan yang berpola, tindakan berpola ya, dari manusia dalam masyarakat. Nah, itu kemudian disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial itu terdiri dari apa saja? Dari aktivitas manusia yang saling berhubungan. Mereka mengadakan kontak, mereka bergaul dengan manusia lain menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan mereka. Di sini sifatnya sudah konkret karena terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengerti dan kita bisa mendokumentasikan. Kemudian yang ketiga adalah artefak atau karya. Dari 3 hal ini, sifat yang paling nyata dapat dari wujud kebudayaan ini dapat kita lihat itu dari artefak. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya dari semua manusia di dalam kehidupan bermasyarakat berupa benda atau hal-hal yang bisa diraba, bisa dilihat dan didokumentasikan. Itulah wujud budaya. Nah, kita akan lanjut tentang hasil budaya. Anak-anak, kalau kita melihat bahwa manusia itu menghasilkan kebudayaan yang bermacam-macam, itu merupakan unsur khas yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Coba kamu perhatikan, kalau kamu di rumah punya piaraan, kalau kamu latih bentuk latihan itu, misalnya kamu memiliki seekor anjing, suruh duduk, berdiri, berjalan, berputar, menari, pasti modelnya akan seperti itu. Atau kamu melihat sarang burung, dari dulu sampai sekarang modelnya tetap sama, tetapi manusia berbeda. Manusia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang unsur-unsur budaya. Menurut Bapak Kuncoroningrat, ada 7 unsur budaya yang dianggap sebagai budaya yang umum dan universal. Yang pertama, kita perhatikan
peralatan, dan perlengkapan hidup manusia. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia ini contohnya misalnya untuk pakaiannya, perumahannya, alat-alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk memasak, untuk memasak nasi dan sebagainya ya, alat-alat rumah tangga. Kemudian senjatanya, alat-alat produksi, alat-alat transportasi. Kemudian yang kedua adalah mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Bisa dilihat dari pertaniannya, dari sistem produksinya, bagaimana mendistribusi hasil pertaniannya, itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana sistem kekerabatannya, bagaimana organisasi politiknya, bagaimana sistem perkawinan dalam sebuah masyarakat itu adalah unsur yang ketiga, yaitu sistem kemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah tentang bahasa, baik lisan dan tertulis. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dengan adanya bahasa yang berbeda-beda, yang kemudian unsur berikutnya adalah kesenian. Kesenian di Indonesia juga berbeda-beda, baik seni rupa, seni suara, seni gerak, ataupun seni yang lainnya. Unsur berikutnya adalah sistem pengetahuan dan religi. Ini juga akan mendatangkan hal-hal yang berbeda dari setiap masyarakat Indonesia. Itu adalah 7 unsur budaya masyarakat. Kita akan lebih lanjut memperdalam mengapa budaya masyarakat Indonesia itu kok bisa berbeda-beda. Coba kamu perhatikan, ada 3 gambar. Di situ adalah rumah adat Papua yang bernama Honai, rumah adat di Jawa, tepatnya Jawa Tengah dengan nama Joglo, dan rumah adat Maluku dengan nama Barileo. Kenapa itu bisa berbeda-beda? Itu berkaitan dengan perbedaan lokasi. Perbedaan lokasi ini selain menghasilkan perbedaan rumah, juga kalau kita melihat bisa juga kerajinan yang mereka buat juga berbeda. Misalnya masyarakat yang hidup di pegunungan dengan masyarakat yang hidup di pesisir pantai pasti menghasilkan budaya yang berbeda. Berikutnya adalah perbedaan agama atau keyakinan antara agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, agama Konghucu akan menghasilkan budaya yang berbeda. Selain 2 hal ini, perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan, ada hal lain yang menyebabkan mengapa budaya masyarakat Indonesia itu berbeda-beda. Ya, tentu ada hal lain seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Cobalah anak-anak untuk kalian bisa memahami mengapa budaya masyarakat Indonesia bisa berbeda-beda. Silakan cari di internet apa sih perbedaan adat istiadat, perbedaan kebiasaan, perbedaan tradisi ya. Bisa kamu cari supaya kamu bisa memahami, dan itu semua menyebabkan masyarakat kita berbeda sebagai bagian dari pluralitas masyarakat Indonesia. Materi ini untuk bagian 1 sampai di sini dulu kita belajar. Nanti akan ketemu di bagian video yang kedua, kelanjutan dari materi ini. Oke anak-anak, terima kasih. Salam jumpa untuk materi berikutnya. Walaupun sederhana, Ibu harapkan materi ini bermanfaat untuk kalian lebih mengerti tentang bagian pluralitas masyarakat Indonesia. Salam jumpa kembali.